Berarti dikirain yang pasaran tuh cuma nama Ridwan doang. Pas dilihat, oh Sabrina. Langsung metadatanya muncul. Oh, model jilbabnya begini, tip orangnya kelihatan begini, walaupun kita tidak tahu dalamannya ya. Dalaman maksudnya itu pribadinya. Nah, gitu ya. Pribadinya, tapi pasti lihat orang lihat kan awalnya dulu. Nah, sama hanya dengan gitu. Kadang tidak perlu dilihat kontennya, tapi bagaimana untuk mendapatkan data itu sendiri gitu. Seperti itu ya. Oke, baik. Sebenarnya kalian yang saya informasi ini dari pengalaman Bapak hidup ya, sampai sekarang 51 tahun. Kalian itu sebenarnya hidup di lingkungan yang luar biasa dengan kajian yang luar biasa loh, yaitu data. Siapa yang bisa membaca data? Beuh, Bapak bisa di titik seperti sekarang ini juga karena data. Data diolah jadi informasi, dan waktu mau Lemhanas, lolos Lemhanas, seneng bisa Lemhanas, tembus Lemhanas, wah berusaha keren, lulus. Pas mau udah mau mendekati mau ikut pendidikan, sebenarnya saya ngapain sih ke Lemhanas gitu? Nyari apa sih? Padahal itu kan pendidikan pimpinan nasional. Nggak ada lagi di atas itu pendidikan kedinasan paling tinggi, paling top di Indonesia. Sekolahnya jenderal-jenderal kata orang. Akhirnya dapat tugas dari guru ya. Ridwan, berapa orang di sana? 100 orang semua, Cak. Sama saya 100 orang. Itu namanya data. Ridwan tugasnya di sana. Bagaimana yang 100 orang itu atau 99 orang itu bisa masuk ke semuanya. Teng, weh, itu data. Bagaimana caranya yang 99 ini bisa masuk ke sini? Pas dilihat, oh Raihan Maulana begini. Ya. Oh Nayesa begini. Itu kan data. Zulaikha. Zulaikhatun. Gak Zulaikha aja ya. Istrinya Nabi Yusuf. Oh begini. Fahlentra, oh begini. Brian, begini. Bagaimana semua data itu bisa masuk? Tugasnya itu. Di situ belajar. Oh, pas masuk. Oh, si ini modelnya begini. Ya, 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 ya. Ya sudah, terima modelnya begitu. Yang ini modelnya begini. Ada yang oportunis. Yang ini modelnya cuek. Yang ini modelnya ngakak-ngakak aja. Yang ini modelnya serius saja. Tapi gimana semua model macam ini bisa masuk ke sini? Sain informasi dulu SMA-nya berarti IPA ya. Apa ada yang IPS? Tapi kalaupun IPA pernah IPS mungkin pernah mendengar atau belajar tentang gradasi warna pernah? Hijiku, Himiu apa namanya itu? Jadi sinar matahari itu warnanya sebenarnya bukan putih, tapi terdiri dari warna merah, hijau, biru, ungu, kuning, apalagi lah. Sehingga pada saat semua warna itu terpadu semuanya, jadilah warna putih. Itu pernah Bapak ujikan di SMA dulu, buat warna merah, biru, hijau, kuning, hitam, semua udah lengkap semuanya kayak seperti gangsing gitu gede, segede piring, kemudian diputer. Pada saat diputer, dia berputar dengan kencang. Tadi pelan masih kelihatan warna-warni. Pada saat kencang yang dihasilkan adalah warna putih. Jadi istilah lainnya adalah tahu air laut kan? Samudra. Samudra itu airnya suci dan mensucikan, boleh buat wudhu. Airnya tuh bening sekali kalau kalian sampai naik kapal tuh di tengah laut ya agak ketengahan lah. Itu sampai bawah kapal tuh sampai kelihatan tuh. Saking beningnya. Padahal air samudra itu terdiri dari sampah, terdiri dari kotoran,
terdiri yang masuk ke sana itu air-air coklat dari kali-kali dan lain sebagainya, berbagai kotoran, berbagai sampah, tapi airnya tetap bening. Bahkan suci dan mensucikan. Itu tadi. Kok bisa begitu? Dengan data. Data mengandung metadata. Oh, 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 bagaimana semua masuk ke sini? Kalau bisa semua 99 masuk ke sini, maka ini akan bercahaya. Ini maksudnya kolbinya, hatinya akan bercahaya. Di situ belajar. Oh, si ini modelnya begini, ya. Si ini modelnya begini. Oh, si ini modelnya. Udah disesuaikan dengan gaya masing-masing. Pakai istilah istilah orang kampung Bapak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana dekatnya sama si A, modelnya gimana? Ya udah model dia itu yang kita gunakan. Model ke si B bukan berarti kita plan ya. Enggak, tapi pakai ilmu air. Itu juga data tuh. Oh, air gimana, Pak? Air kalau di gelas seperti gelas. Air di bejana di apa? Di kendi seperti kendi dia. Air di botol seperti botol. Air di gelas seperti gelas. Seperti. Jadi dirinya sebagai air berubah nggak? Enggak. Hanya kelihatan seperti gelas. Itulah air. Ini tidak mudah buat memahami dalam umur kalian yang relatif muda, tapi kadang umur itu kan tidak menggambarkan. Ya, mungkin termasuk Bapak dalam usia yang relatif muda, karena belajar dengan itu lagi dengan data, belajar tasawuf, dilihat, oh, kebetulan pas masuk kok nyambung ya, terusin dari umur 19 tahunan lah. Waktu di SMA, semua data yang masuk itu langsung di-cut, karena orang tua dulu kan suka nakut-nakutin. Nah, ini dibuktikan kemarin data lagi, ternyata manusia ini nggak ada yang ditakutin sebenarnya. Jadi anak bayi-bayi kecil yang masih merangkak, yang masih duduk, ditaruh ular banyak di situ ya. Bukan ular yang, maksudnya bukan ular yang menggigit ya, tapi ular sejenis ya, apa, sanca itu kan tidak menggigit, tapi dia melilit. Dia lewat aja, nggak ada takut-takutnya anak kecil itu. Tapi karena setelah dia besar kita wah begini nanti ini nanti, nah waktu setiap memikirkan tentang ketuhanan, aduh jangan jangan nanti gila, nanti meleset karena belajar tarikat nanti begini begini begini. Ternyata memang harus dipelajari dengan data. Pasti lihat semuanya data. Sampai di rumah capek nih, udah kerja sekian ini semacam, pas datang dilihat, oh istri langsung keluar metadatanya, oh anak langsung keluar metadatanya. Ya ya. Pas ngaca langsung lagi keluar metadatanya. Saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah, berarti harus bagaimana? Tak. Itu dengan data. Makanya hebat kalau kalian bisa menguasai data ini, di samping secara finansial nanti memang yang menguasai informasi lah yang dicari. Satu, yang kedua, kalau kalian bisa lebih halus lagi, ini agak sedikit bukan filsafat ya. Filsafat itu bisa buntu, tapi kalau tasawuf itulah menemukan jalannya gitu. Kalau kayak Rocky Gerung kan dia berfilsafat. Jadi kalau tasawuf itu lebih lebih jauh lagi dari itu. Merenung memikirkan, oh ternyata nya inilah yang metadata. Kalau data kan objeknya. Gitu. Ya, sekali lagi beruntung kalian. Mudah-mudahan kalian mulai dari obrolan sederhana ini mulai melihat, oh data itu ngeliat yang dalam. Nih pada saat dilihat ini yang bawa pegang nih. Ini baju. Tapi pada saat itu datanya, tapi metadatanya berbeda-beda antara orang syariat, orang tarikat, orang hakikat, sama orang marifat. Jadi kalau yang lain melihatnya langsung melihatnya, oh kapas. Datanya metadata keluar. Jadi dia bisa menembus di balik objek ini. Gitu. Oke, demikian intermezzonya sore ini. Jadi kalau semangatnya Bapak semangat pagi, kalau waktunya sekarang waktu sore. Ya, tapi alhamdulillah karena semangat pagi baterainya tetap seperti baterai akalin, gitu. Penuh dengan semangat. Baik, oh iya,
belum di itu ya. Jadi host ya. Oh, sudah ada yang bikin Bapak host nih. Rehan, kamu host ya? Kamu tahu hotkey-nya dari mana, Rehan? Dari Pak Dudu, Pak. Oh, dikasih sama Pak Dudu ya. Ya, ya, oke, oke. Padahal katanya sih nggak boleh dikasih ke mahasiswa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ya itu, Bapak berangkat juga dari data. Berangkat kebetulan berangkat dari Badan Siber, yang dimana di sana menangani tentang informasi. Dan disertasi Bapak pun juga tentang keamanan informasi. Nah, jadi informasi itu bagaimana? Dipilah-pilah. Makanya nanti ada mata kuliah klasifikasi informasi. Mana yang umum, mana yang terbatas, mana yang rahasia gitu. Itu ada jenjang-jenjangnya gitu. Baik, ya obrolan obrolan ringan ya, tapi justru obrolan ringan ini yang kadang bisa memperberat bagi orang. Buka Az-Zumar ayat 9 ya. Alangkah berbedanya orang yang berpikir sama orang yang tidak berpikir. Alangkah berbedanya orang yang memperhatikan dengan orang yang tidak memperhatikan. Itu kerjaannya orang sains informasi itu. Data. Cek. Oh, kok bisa begitu? Loh, ini kok begini? Loh, ini kenapa ini? Ini ada fenomena apa ini? Wah, itu. Itu orang yang berpikir. Buka Az-Zumar ayat 9. Memang disuruh berpikir kita. Setelah berpikir ya, pikiran itu boleh dipertengkarkan. Nah, kita pinjam istilahnya Rocky Gerung ya. Hmm, hari ini kita masih berbicara tentang metadata, masih tentang metadata. Udah kelihatan ya? Hmm, nah, di kiri dan kanan itu adalah juga sebuah data, banyak hal yang terkandung di sana. Dengan melihat, oh datanya gambar ini, buku, oh satunya foto. Nah itu langsung metadata itu keluar. Ini kita review kembali ke minggu kemarin ya. Eh, menurut Zeng itu metadata informasi terstruktur yang menjelaskan, menjabarkan, mengelompokkan, dan memberi konteks pada sebuah sumber atau objek data. Sehingga manusia dan mesin dapat memahaminya dan mengelolanya. Itu tadi Pak bilang. Pasti lihat, oh istri, oh anak. Dah, berarti kalau istri harus bagaimana? Anak harus bagaimana? Itu data. Nah, kita contohin data tadi yang di apa di slide pertama tadi ada foto. Berarti metadatanya itu berisi nama filenya, ukurannya, tanggal pembuatan, bisa jadi ketahuan nanti kamera yang digunakan, lokasinya di mana, itu data. Jadi kalau kita lihat di apa namanya kalau di handphone tuh, tempat foto-foto itu kan kelihatan tuh, diklik keluar data-datanya, semua metadatanya. Buku pun juga begitu, apa judulnya, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya kapan, nomor ISBN-nya apa, subjeknya tentang apa, gitu ya. Banyak, dan banyak lagi lainnya. Dan secara umum itu, metadata itu deskriptif, memberikan informasi untuk menemukan dan mengidentifikasi judulnya, penulisnya, abstraknya, subjeknya tentang apa. Kalau secara struktur, ada hubungan antar bagian dari sumber. Misalnya, oh bab ini adanya di halaman ini, urutan halamannya seperti ini, manifestnya untuk objek-objek yang lainnya seperti ini. Kalau administratif berarti informasi pengelolaan. Ini tata kelola manajemennya. Ini siapa nih yang memiliki hak ciptanya, formatnya seperti apa, pemiliknya siapa, kapan saja tanggalnya diakses. Nah, ini yang kembali lagi bicara soal ijazah ya. Nah, ijazah kemarin kan juga begitu Pak Jokowi. Sama skripsinya Pak Jokowi. Pas dibuka repositorinya 2025. Nah, kan ini jadi pertanyaan. Kalau ijazah yang satunya lagi RI 2 ya katanya kursus kok dianggap SMA itu juga aneh. Belum lagi data yang keluar di KPU ternyata pendidikan terakhir itu judulnya apa? Pendidikan terakhir juga gitu.
Nah, ini kan jadi pertanyaan. Jadi dari melihat seperti itu langsung muncul sebagai orang informasi deng 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 deng. Nah, banyak hal yang bermunculan di situ. Metadata itu penting untuk sistem perpustakaan dan perpustakaan digital, perpustakaan konvensional dan maupun digital gitu ya. Di antaranya, ini kan banyak banget kemarin kita bahas ya, di antaranya katalisasi dan interoperabilitas. Nah, standar seperti MARSI 21, MODS, Dublin Core memungkinkan terjadinya pertukaran record antar perpustakaan dan repositori. Kalau metadatanya nggak standar, maka tidak akan mudah, istilahnya tidak sefrekuensi. Seperti halnya apa ya, HT. HT itu bisa bisa mentransfer informasi itu kan pada saat dia berada di frekuensi yang sama. Kalau dia berbeda, nggak bisa data itu sampai. Gitu. Jadi harus berada di frekuensi yang sama. Ini contoh ya, contoh potongan bidang Marsi 21 yang sederhana itu seperti ini. Sementara untuk mods itu modelnya seperti ini. Ini ada potongan singkat kita ambil dari dua ini. Ini kan dari dua skema yang berbeda ya, tapi bisa mendeskripsikan hal yang sama, yaitu judulnya apa, pengarangnya siapa, tempat tanggal terbitnya kapan, kemudian deskripsi fisiknya seperti apa. Padahal nih berbeda nih dua skemanya. Makanya dikatakan tidak satu jalan menuju Bandung, ada dengan cara yang lain. Ya, dan authority control ini dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi dan meningkatkan akurasi pencarian. Metadata merupakan aturan terdefinisi untuk membuat, menyusun, dan bertukar metadata. Yang standarnya menentukan set elemennya, kalau misalnya judulnya, pengarangnya, tanggal. Jadi kalau kita mencari di perpustakaan, judulnya apa? Siapa pengarangnya? Kadang kalau judul aja dikhawatirkan sama. Atau pengarang, satu orang pengarang bisa mengarang ribuan buku kan? Gitu. Strukturnya, bagaimana elemen itu ditulis. Kemudian semantiknya, apa makna elemennya sebagai kontur vocabularis. Yang tujuannya apa? Agar interoperabilitas antar sistem ini berjalan. Konsistensi katalogisasi dan memudahkan temu balik serta pengelolaan koleksi. Ya, pengelolaan koleksi ini yang mengklasifikasikan data yang sama gitu ya. Contoh standar metadata, Dublin Core sudah pernah kita bahas di minggu yang lalu. Sekarang kita coba menelaah tentang MARSI 21 and MOD. MARSI 2121 ini atau Machine Readable Cataloging ini format record bibliografis yang banyak dipakai oleh perpustakaan untuk katalogisasi, mengorganisasikan data, mentata kelola data ke dalam leader, directory, and field. Dan tiap field pun punya nanti indikator dan subfieldnya. Versi ini dikembangkan oleh Library of Congress yang akhirnya menjadi eh, standar internasional dan banyak digunakan. Angka 21 menunjukkan di abad 21 lah, sehingga sesuai dengan era sekarang, yaitu era di digital, walaupun kita masih dalam proses transformasi ya. Coba dibayangkan pada saat kita betul-betul digital ya, mungkin ke depan pola pembelajaran kita pun bisa-bisa berubah. Harus mengikuti perkembangannya dengan cepat. Kadang perkembangan itu sendiri tidak
kita suka ketinggalan. Kenapa? Pada saat timbul perkembangan baru yang dilakukan apa? Perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu tidak seperti membalik telapak tangan. Butuh rapat, butuh kajian. Ini kalau gini gimana? Kemudian dipresentasikan, kemudian di debat. Ah, ini nggak bisa, ini begini, begini. Wah, panjang. Kemudian jadi kurikulum. Apalagi setiap ganti menteri, kadang kurikulumnya ganti pula. Yang capek siapa? Yang jadi korbannya siapa? Ya, guru-guru dan dosen itulah. Mencarinya seperti apa gitu ya. Ya, makasih Bitari. Ya. Nah, Marsi 21 inilah menggantikan varian Marsi sebelumnya sehingga dapat digunakan oleh lintas negara. Ini kan jadi memudahkan untuk bertukar informasi. Marsi 21 ini biasa digunakan dalam bibliografik data, baik itu data utama buku, artikel, authority data, siapa namanya, subjeknya, bertajuk tentang apa, holding data, informasi ini miliknya siapa, klasifikasi data, serta komunitas data. Kenapa Marsi 21 ini penting? Ini menjadi bahasa bersama bagi perpustakaan seluruh dunia untuk menyimpan, berbagi, dan menukar katalog. Jadi kalau sudah sama, berarti kan data itu enak, ya. Istilahnya apa ya? Dengan pola yang sama lah. Dan memungkinkan interoperabilitas antar sistem katalog perpustakaan, baik lokal maupun global. Walaupun muncul ya beberapa format baru, Marsi 21 masih menjadi fondasi utama katalog perpustakaan tradisional. Strukturnya merupakan format rekaman bibliografis yang memiliki struktur baku agar sistem komputer dapat membaca dan memproses katalog perpustakaan. Setiap record dari Marsi 21 ini terbagi menjadi tiga bagian utama. Ada leader, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, ada directory, and ada field. Leader ini dia apa? Jadi posisi-posisinya, ada 24 karakter pertama dalam setiap recordnya. Isinya tentang informasi teknis dan pengendalian tentang keseluruhan record, bukan hanya isi bibliografisnya. Dan fungsi utamanya memberitahu sistem komputer bagaimana membacanya dan menafsirkan record tersebut. Ya, kalau kita bicara sistem, sistem itu kan yang membuat kita ya. Nah, ini kalau kita interpretasikan dari contoh isi leader itu, ada misalnya buku monograf, pengaturan karakternya seperti apa gitu. Kalau kita dilihat directory, dia terletak tepat setelah leader. Isinya daftar entry yang menunjukkan ke lokasi setiap field variabel dalam record. Ini memang sangat teknis ya. Tapi teori teknisnya memang metadata begini. Nah, nanti lengkap intinya pada saat kelas kecil nanti dikupas nanti lebih lebih rinci. Setiap entry directory itu menunjukkan apa? Tag numbering fieldnya. Itu biasanya dia terdiri dari tiga karakter. Panjang fieldnya dan posisi awal field dalam record itu. Sehingga directory itu ibaratkan daftar isi lah ya untuk membantu agar sistem komputer itu bisa menemukannya dengan cepat. Kalau fieldnya sebagian bagian terbesar dalam Mars C21 menyimpan informasi bibliografis yang sebenarnya dengan struktur fieldnya itu terdiri dari tiga digit ya tuh tadi tiga digit angka numerik. Nah ini akan menunjukkan jenis datanya nih. Apakah menunjukkan jenis data siapa pengarangnya, judulnya, publikasinya, tahun terbitnya, dan indikatornya dua digit karakter. Ada juga subfield dari field tadi, unit data terkecil. Teknisnya seperti ini ya. Ini kita contohkan seperti ini. Jadi dengan tiga karakter di atas 100 itu menanyakan pengarang utamanya, kemudian 245 itu judulnya,
260 itu informasi di mana publikasi ini dilakukan. Penerbitnya siapa? Tahunnya kapan? 300 itulah deskripsi fisik dari metadata tersebut. Apa kelebihannya Marsi 21? Bisa menampung detail bibliografis dan administrasi sesuai di komunitas perpustakaan dan tersedia banyak tools dan konversinya. Namun kekurangannya memang kompleks. Kurva pembelajarannya lebih tinggi, formatnya masih menggunakan bentuk lama, bukan model sekarang XML ya yang ada biasanya di web ini. Dan sulit bagi para apa ya, para pemula lah ya. Para pemula ini relatif sulit untuk tidak mudah untuk membuatnya. Ini elemen bibliografis, kalian bisa bisa baca. Ada main entry-nya, ada judulnya, title statement, ada informasi publikasinya. Nah, ini deskripsinya. Sehingga angka tadi, yang tiga tadi, seperti dijelaskan tadi, menunjukkan pengarang utamanya. Judulnya apa, anak judulnya apa, dan penanggung jawabnya siapa. Catatan publikasinya, baik itu penerbit, tahun, tempatnya di mana, 300 ini deskripsi visi koleksinya, serta subjek karya utama. Nah, kombinasi elemen-elemen inilah yang membentuk inti deskripsi dari bibliografi Marsi 21 yang memungkinkan pencarian dan temu balik informasi di katalog perpustakaan itu jadi lebih mudah dan mudah dilakukan. Ini contoh. Jadi pengarangnya berarti Pramudia Ananto, Anantatur. Judulnya Bumi Manusia. Publikasinya di Jakarta oleh Hasta Mitra pada tahun 1980. Terdiri dari 535 halaman. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ini kita lebih urai lagi ya. Tadi yang yang poinnya aja. Kalau kelebihan Marsi 21 ini detail dan kaya informasi. Dia mampu menampung data bibliografis secara sangat rinci. Mulai dari judul, pengarang, subjek, publikasinya, deskripsi fisik, hingga catatan khususnya. Dan sangat cocok untuk koleksi besar di perpustakaan karena mendukung pencarian yang sangat presisi. Standar internasional ini digunakan, sudah menjadi standar internasional, jadi untuk memudahkan untuk pertukaran informasi, pertukaran data antar perpustakaan, sehingga terbentuk sudah interoperability. Coba kalau interoperability ini juga di di kantor-kantor ya, kementerian, badan, lembaga juga interoperability, wih keren sudah. Cuma karena ego sektoral masing-masing tidak mau membagikan informasinya. Sehingga kalau melakukan sesuatu mereka harus koordinasi lagi. Nah ini karena tidak tidak mau interoperability-nya tidak mau. Ini pernah Bapak teliti ini menggunakan teori interoperabilitas ini tentang kebijakan zero accident. Ini ada di jurnalnya ini. Kemudian konsistensi. Jadi struktur tag-nya, indikator dan subfield-nya itu seragam dalam menjaga konsistensi katalog. Namun kekurangannya memang relatif kompleks dan sulit dipelajari. Terlalu banyak kode angka, indikator dan subfield yang harus diingat dan membuatnya sulit dipahami oleh pemula.
Kalau bahasa pemrograman itu tidak apa ya, tidak user friendly lah ya, terlalu banyak. Itu zamannya masih zamannya DOS, under DOS. Semenjak under Windows itu akan lebih mudah. Pada saat under DOS kan terlalu banyak kode-kodenya. Untuk membold, ada untuk memiringkan, ada untuk memperbesar. Jadi kita harus harus mengingatnya banyak hal. Kalau sekarang dengan Word, kalian mungkin nggak kenal sama under DOS ya. Kalau sudah Word seperti ini, kan tinggal langsung klik-klik tombol aja. Oh, mempertebal udah ada ikonnya, tinggal diambil itu di blok, dikonin, kemudian berubahlah dia. Kemudian kurang fleksibel untuk data yang digital modern. Sekarang kan semuanya berbasis web ya, karena dirancang untuk katalog perpustakaan yang sifatnya tradisional. Kalau untuk yang berbasis web ini kurang kurang cocok lah ya, kurang fleksibel dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan metadata dengan objek digital, gambar, video maupun dataset. Dan kurva belajarnya yang tinggi ini memang memerlukan waktu untuk menguasainya nih. Sekarang tuh mudah ibaratkan gini, kalau visualnya itu ibaratkan pilot lah. Sekarang pilot-pilot sekarang hebat-hebat. Kalau pilot dulu kan dilakukan semuanya secara manual. Menembak pun dengan cara manual. Jalan pun dengan cara manual. Tapi sekarang semuanya kan berbasis elektronik semua. Dengan kecepatan sekian, sudah di jalurnya karena setiap pesawat itu kan sudah ada rute misalnya dari Padang ke Jakarta tuh rutenya sudah ada. Nggak bisa kita main seenaknya aja. Ah, saya nggak mau di ketinggian segini, saya mau ketinggian di bawahnya udah ada pesawat lain, bisa tabrakan. Itu sudah ada rute-rutenya di sana ketinggian sekian. Kalau yang ini nanti jalan dengan ketinggian sekian itu sudah ada. Sehingga dulu waktu pas persis lagi di mana ya? Di daratan gurun kayaknya, Bapak di daerah Semenanjung Arab itu, akhirnya lihat beberapa pesawat Bapak menggunakan Saudi Airlines, yang lain Cathay Pacific, dan yang lain juga itu udah ada jalur masing-masing. Yang kedua nih modes ya, yang ininya dari metadata tadi, yang ini metadata object description schema, di mana skemanya itu berbasis XML yang dikembangkan untuk menangkap richness bibliologis ala Morse, tetapi dengan representasi yang lebih mudah untuk dibaca dan fleksibel untuk diaplikasikan di web atau digital repositories. Ini berbasis web ya, ini lebih mudah. Cirinya itu dia, berbasis web, mudah dibaca, baik oleh manusia maupun peralatan yang ada. Sistem digital yang modern pun bisa dibangun juga sama dan menjadikannya standar yang kredibel dan diakui luas secara global. Dan mods ini alternatif dari Marsi 21 yang dirancang agar lebih tepat guna sesuai kebutuhan web, digital library, dan repository institusional. Jadi dia lebih sederhana ya, menggunakan elemen deskripsi yang lebih langsung. Kalau kita bicara tentang judulnya, ya udah title info, nama ya name, subjeknya, itu kan lebih mudah. Tidak lagi menggunakan karakter-karakter, string, angka, tapi udah langsung. Pada saat pengisiannya orang apa namanya kalau perpustakaan itu, ya pustakawan lah ya. Mereka tinggal mengisi aja kan title infonya, oh ini name-nya ini. Ya jadilah prosesnya lebih mudah. Dan mods inilah jembatan antar Marsi 21 dengan format format web karena lebih lebih fleksibel. Ini contohnya. Ketimbang kita contohkan sama yang tadi, nah ini kan menghafalkannya kan tidak mudah. Nih 100 ini apa ya gitu. 245 apa ya, kan harus kalau sering menggunakan mungkin jadi memudahkan. Tapi kalau tidak, nah kalau ini kan ditanya di sini, oh title infonya, oh berarti title judul nih, name, udah.
Jelas nih kan, type personal berarti namanya. Nah, dari contoh terlihat bahwa mods lebih ringkas, intuitif, dan ramah untuk web dibandingkan Marsi 21. Jadi Marsi 21 ini dia detail, dia kaya informasi, tapi kompleks dan sulit dipahami. Sekarang kan eranya harus user friendly. Dia hebat, tapi tidak user friendly, ya user juga nggak suka juga menggunakannya gitu. Tapi lebih lebih mudah, lebih enak digunakan, lebih nyaman, nah itu lebih dipilih. Dan Mods ini alternatif modern berbasis XML. Dia juga lebih sederhana, fleksibel, tapi ramah untuk sistem digital. Nah, user yang dipilih oleh user ini lebih mudah untuk mendapatkan, menginput dan mendapat mentata kelola data. Ini contohnya lagi. Kalau Mood seperti ini, kalau Mood dengan XML-nya begini. Kelebihannya, kombinasi detail Marsi plus kesederhanaan dan kemudahan XML. Jadi mudah ditransform ke format lain. Ini yang human reliable, yang Bapak tadi bilang apa? Eh, apa tadi istilahnya? Nyaman lah untuk digunakan dan cocok untuk interoperabilitas modern. Gitu. User friendly, nah, human readable, istilah lain dari user friendly. Nyaman gitu lah. Cuma kekurangannya masih lebih kompleks dibandingkan Dublin Core. Tidak sesentral Marsi di lingkungan ILS tradisional. Meski sering dipakai di repository digital. Tapi tetap, gak ada yang sempurna ya. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Nah, tapi ini masih ada kekurangannya. Tapi dibandingkan yang lain ini lebih baik. Ini kalau kita lihat perbandingan, tapi sesuai kebutuhannya apa nih? Kalau kebutuhan kita ringkas dan web, gunakan Dublin Core aja. Ya mudah, cocok dengan Discovery, dia cepat. Tapi kalau kita butuh katalog perpustakaan yang lengkap dan integrasi, gunakan Marsi. Ini sudah menjadi standarnya perpustakaan global. Kalau kita butuh detail seperti Marsi tetapi dalam format XML untuk digital, gunakanlah Mods. Nah, ini kalau kita lihat ya dari sisi format, dia numerik. Kalau ini Mods ini dia yang XML dia. Kalau kompleksitasnya lebih kompleks. Ini lebih sederhana. Ini yang dicari. Apalagi user friendly karena digital library berbasis web ini. Di perpustakaan universitas, katalog utamanya tetap Marsi, koleksi digital seperti tesis, gambar, skripsi dideskripsikan dengan modes, sementara metadata derivatif digunakan untuk Harving via OIPM sheets. Dan digital humanity project, modes ini lebih deskripsi item kompleks karena dukungan strukturnya yang kaya ya. Sementara Dublin Core ini dipakai untuk indeks yang ringan dan publikasi web. Mods ini digunakan di digital repository, di institutional repository, dan aplikasi open access. Ada pertanyaan? Silakan. Depok hujan deras, bagaimana dengan wilayah kalian? Itulah eh, teori-teori tentang metadata. Yang ada tiga tadi ya, ada tiga yang minggu kemarin kita baru bicara membahas tentang Dublin Dublin Core ya. Nah, sekarang Marsi 21 dan Mods. Nanti lebih rincinya pada saat kelas kecil nanti kalian bisa lebih ke dalam lagi nanti ya aplikasi-aplikasinya seperti apa. Demikian.
1 jam sudah kita berlalu dari mulai berlayar pertama. Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Nah, ini Firna Riani jadi berubah nih. Nah, ini juga metadata ini. Kita ngelihat. Jadi setiap hal yang objek atau data yang kita lihat itu mesti mengandung metadata. Jadi jangan langsung, artinya kalau kita kaitkan ke, maaf ya, ke agama. Jadi pada saat kita melihat sesuatu, itu langsung jangan panas dulu, emosi dulu. Wih, tahan dulu, ada apa nih? Baca dulu. Oh, nih, Bapak diajarin ya. Kalau kita digampar orang, kita balik lagi gampar tuh namanya emosi. Ceder, refleksnya, der, emosi. Tapi pada saat der, itu data. Langsung metadata keluar. Kenapa saya dipukul? Saya nggak salah apa nih? Kalau saya pukul balik, halal, hukumnya kisos. Kalau saya maafkan, lebih baik lagi. Itu yang disarankan oleh Rasulullah. Itu yang disarankan oleh agama. Seandainya pun kita mukul, itu nggak emosi namanya. Itu karena sudah dengan metadata. Tapi data langsung berbalas data itu namanya emosi. Dan setiap apa yang kita lihat pasti mengandung metadata. Cuma kadang kan tidak tidak terdeskripsikan secara secara nyata, tapi di pikiran di program ini kan berjalan. Pas di kelas ngelihat teman kelas kita datang ada yang pakai gamis, tep, langsung data metadatanya keluar, teng 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 teng, teng. Tapi hanya di beda lagi kalau dikeluarkan. Wah, lu keren lu. Warna jilbabnya, warna bajunya ini matching banget ya gitu. Bahannya gini 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 gini. Ya, itu udah jadi metadata. Tapi ada yang seorang tidak diungkapkan hanya ada di dalam pengolahan internal dan memang aslinya kalau kita ibaratkan kayak komputer itu seperti itu. Data masuk, tahu-tahu kita keluar tahunya inputnya aja. Kalau yang proses ini kan black box. Makanya kita dianjurkan dan disarankan selalu berbaik sangka. Karena black box ini kan kita tidak tahu. Makanya cari tahu. Ada proses metadata begini. Setiap kejadian, setiap peristiwa itu adalah sebuah realitas. Sampai di sini kita paham ya. Realitas itu adalah suatu kebenaran dan kebenaran itu harus diterima. Karena banyak orang yang sering tidak menerima realitas, gundah gulana lah, stres lah, stroke, habis itu stop. Kuncinya begitu. Setiap kejadian, setiap peristiwa itu adalah realitas. Apa yang kita lihat? Oke, ngeliat Pak Ridwan di depan kelas, wah, ini suatu peristiwa nih. Berarti suatu realitas. Bahwanya Pak Ridwan sedang ada di kelas. Oh, dia seorang dosen. Realitas itu mengandung kebenaran. Dan kebenaran itu mengandung, dan kebenaran itu harus diterima. Jangankan contoh itu. Contoh lainnya lagi apa? Orang nyopet aja. Kan peristiwa. Realita bukan? Ya realita. Apakah itu mengaku kebenaran? Ya benar. Terjadi peristiwa penyopetan kok. Diterima nggak? Ya diterima. Jangan dibilang enggak. Saya nggak terima itu kejadian pencopetan itu. Enggak. Terus kalau itu bukan realita itu apa? Jin gitu yang melakukannya atau sejenis yang lain. Itu kan realita. Peristiwa adalah sebuah realita. Realita itu mengandung kebenaran. Dan kebenaran itu ya harus terima, ya terima aja lah. Oh ya benar terjadi proses.
pembunuhan, terjadi proses pelecehan, terjadi proses pencurian, terjadi terjadi tabrakan. Itu peristiwa yang sebuah realitas, realitas itu mengandung kebenaran dan kebenaran itu harus diterima. Itu aja. Sehingga memudahkan kita dalam dalam melihat sebuah data yang mengandung di dalamnya ada metadata. Ada pertanyaan? Cukup? Bapak tanya ada pertanyaan, diam. Bapak tanya cukup, diam juga. Masih fokus ke sini? Atau sudah melalang buana dengan dunia masing-masing? Nih, data lagi. Ini data ya. Bagaimana kalian orang sains informasi nih? Emang enak nih, karena Bapak bermain di sini. Bermain di sini. Em, Bapak pinjam nama di sini ya. Ada Raisya, ada Aisyah, ada Graceta, atau Abigail lah ya. Kamu saudara Abigailnya, kakaknya ada Abigail juga saudara bukan? Di politik. Oh bukan ya? Oke, Bukan, bukan. bukan ya. Oke, ada Raihan, satu lagi lima lah. Ada Hafiz. Nah, kamu Hafiz Al-Quran nggak? Hafiz? Hafiz? Belum, Pak. Belum. Aduh, kamu lemes amat sih. Besok temuin bapak ya. Makan siang dijamin. Di kampus besok ya. Ya semangat. Oke, ada lima orang nih. Lima orang ini lima orang ini. Mereka megang handphone. Dan mereka punya teman juga nih. Dari tempat yang berbeda lah. Orang mungkin lagi asik berkegiatan apa atau bekerja. Kemudian dari yang lima orang bapak sebutin namanya ini sambil main handphone gitu kan. Nyapa gitu. Si Hafiz, Risa, makan hamburger yuk. Gitu kan. Di mana gitu? Depan kampus. Bang ada? Ada. Tuh colek tuh Abigail gitu kan. Gitu. Bel, gimana Gel? Ayo siapa tahu, mumpung nih gue belum makan nih. Gitu. Rehan juga, boleh, boleh. Gue mau udah lama tuh pengen makan itu. Udah, WA-WA nih. Padahal saat itu dia sedang ada yang di dunia pekerjaannya, ada yang sedang di kelas, ada yang mungkin sedang di masjid, ada yang sedang dengan teman-temannya yang lain. Cas. Berkumpullah lima orang-orang hebat ini. Pas ketemu, tos dulu, salaman, wah, duduk. Saya, lu pesan apa lu? Ini. Gue ini ya, gue kopi pahit ya, separuh, nggak pakai gelas. Ini minta, dah kumpul semuanya. Selesai, langsung foto-foto. Cek, ini masih berkomunikasi nih. Saling berbagi informasi. Celak, 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 sambil foto. Selesai, langsung posting. Ces, gue lagi sama teman-teman gue nih. Masing-masing posting, masing-masing sibuk lagi dengan dunia yang lain lagi. Padahal saat sebelumnya mereka dengan aktivitas dan tempat yang berbeda-beda, di situ dia nggak sedang ada di situ. Dia sedang ada dengan teman-temannya juga, tapi di dunia maya, teman yang berlima ini. Setelah mereka ketemu kopi darat, ketemu fisik, ternyata batin dan pemikiran dia ada lagi di dunia yang lain, tidak di situ duduknya. Paham? Paham nggak kalau ini sebuah fenomena, suatu realitas? Betul ya? Wah, enak bener. Siapa aja tuh yang datang? Gini gini gini. Lu gak kasih tahu gue sih. Lu sih gini gini. Yang itu juga begitu. Di mana tuh? Enak tahu. Gini 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 gini. Kita lagi yang satu juga begitu juga. Yang satu lagi ada gak? Nih, ini ya mah ya. Sama siapa tuh Neng? Ini mah gini 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 gini. Masing-masing udah ini lagi. Nah, terus kalian sebenarnya duduk di situ tuh ngapain sih? Dari tempat yang berbeda-beda nih mengumpul jadi satu, pada nyatu, tapi pikirannya jauh lagi kemana-mana. Itu yang sering terjadi saat ini. Sehingga sebenarnya kalian sedang tidak ada di mana-mana. Kalau Bapak udah melewatkan itu, kalau pergi ke masjid, nggak ada bawa handphone. Kecuali memang dia lagi di perjalanan, berarti bawa tas kalian. Jalan pagi olahraga, jogging, nggak ada pernah bawa handphone. Taruh.
ke masjid bawa handphone. Orang ke lapangan bola aja nggak boleh bawa handphone kok. Ini ke masjid bawa handphone. Alasannya buat ngaji gitu. Pas selesai salam, salam langsung bukan handphone. Si Abigail nih nyapa nih. Ya yang beb nih WA gue gitu. Ini kan data semua. Nah, dari data-data ini kan fenomena. Nah, fenomena ini ada apa sih sebenarnya? Nah, sains informasi itu tugasnya itu. Memaknai setiap data-data itu. Sehingga data itu menjadi metadata. Dari metadata itulah dilihat saya harus ngapain. Kalau kita bicara tentang kebijakan publik, apakah kebijakan publik itu tidak berangkat dari data? Dari data. Ini sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya? Oh ini loh. Karena kalau salah dia dalam memetadatakan masalah, pastinya alternatif-alternatif solusi yang dimunculkan pasti salah. Garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah, yang keluarnya pasti sampah. Jadi ilmu ilmu data, ilmu sains informasi ini masuk ke semua lini. Sama halnya seperti kebijakan ada dalam ilmu bidang manapun. Mau apa? Matematika ada datanya, informasinya. Fisika apalagi, kimia apalagi. Bicara politik, oh nggak main-main, sabrak-abrek data dan informasinya. Kedokteran banyak kali datanya. Bahkan saraf yang halus-halus saja itu jadi data yang berupa metadata kok. Betul ya. Nah, jadi jangan sampai kalian nanti mahasiswa sains informasi ya, pas orang bertanya data kalian, kok bisa begitu ya? Gimana nih mahasiswanya nih? Gitu. Sama kayak mahasiswa politik ditanya tentang politik kan, ngak ngok ngak ngak ngok ngak ngok. Gimana ini? Ya, coba sebuah sebuah kebijakan melalui pada saat perumusan itu berapa banyak data yang dihimpun. Bahkan dia tidak cukup hanya dari pemerintah, non pemerintah pun LSM. Kalau dari bicara lingkungan, mungkin aktivis lingkungan, walhi dan lain sebagainya. Diminta itu data-datanya. Dan data itu kan bunyi. Berangkat dari data itulah kemudian orang mulai memprosesnya. Orang mulai aksi. Oh, kalau begitu apa nih yang harus kita lakukan? Oh, kita harus melakukan A. Pilihannya lagi B, pilihannya lagi C. A, B, dan C itu ada datanya. Apa A itu datanya? Ini loh. Kenapa kok gini diambil A? Karena A ini data pendukungnya adalah ini. Data lagi berbicara. Semua metadata. Luas sekali. Makanya kalau buat orang-orang yang sudah biasa apa, berpikir tentang melihat sesuatu langsung metadatanya keluar, wah, itu nanti duit yang nyari kalian bukan kalian yang nyari duit, beneran. Di Indonesia kayaknya sih belum ya, tapi kalau di luar, tahu Bapak dulu di Eropa itu di Amerika, tahu nggak? Dulu sering dengar nggak Adrian Nugraha misalnya berbicara sesuatu, terus ditanggapin itu sama Abigail, lu jangan ngomong doang dong, jangan ide doang dong, solusinya apa? Suka nggak dengar begitu? Sudah disampaikan oleh Profesor Effendi Ghazali, orang yang punya ide, bisa mengeluarkan ide saja itu udah hebat, tanpa dia harus tahu solusinya. Dia punya ide, tapi dia nggak tahu solusinya apa. Dan itu di luar dibayar mahal. Nah, nanti Bapak ceritain bayar mahalnya ya. Ini Bapak ceritain dulu contoh. Contoh waktu Bapak dinas di Pas Pampres dulu. Bapak di Pas Pampres dinasnya sebagai tim jammer. Ngejam daerah kunjungan presiden agar tidak ada sinyal yang masuk, tidak ada handphone yang bermain, karena bom itu bisa diaktifkan dengan handphone. Data lagi namanya itu. Handphone, bom, akan data ini. Nah, tiba-tiba presiden mau bicara, mau telepon, bilanglah sama em, ajudan presiden, saya mau telepon.
Ajudan bilang sama Danplek dengan dengan HT-nya gitu kan. Danplek, ajudan memanggil ganti gitu. Silakan ajudan, Danplek menyimak. Danplek, Presiden akan berbicara dengan di luar. Tolong dibantu gitu ganti. Siap, kami akan upayakan segera. Langsung gambarin ke kita tim. Kita tidurkan. Coba bayangkan kalau tidur. Kalau tidur kan data lagi. Wih, kalau kita tidur kan ternyata kalau ada bom, diaktifkan dengan handphone, jadi dagingnya berantakan semua itu. Itu data satunya. Data yang lainnya bukan jadi bukan objek ya, tapi metadata yang lainnya muncul di otaknya Ridwan. Sudah, ada nggak sih peralatan jammer yang ngejam, tapi nomor-nomor tertentu itu bisa kita tetap aktif berbicara, tetap bisa aktif berkomunikasi. Kita ibaratkan nomornya presiden. Kita pasti nomor presiden kan rahasia. Itu minta dari ajudan nanti memberikan nomor presiden ini. Cek, kita input siapa lagi? Ada wapres datang. Oke, kita input siapa lagi? Ajudan yang ini juga harus berkomunikasi. Kita kasih lagi 3 orang. Nggak boleh banyak-banyak karena presiden tuh keamanannya, wapres tuh kan keamanannya kan tingkat tinggi. Itu muncul ide, tapi nggak tahu solusinya. Karena bukan orang teknik. Ngobrol lah sama junior. Dek, ada nggak ya peralatan jammer yang nomor-nomor tertentu itu bisa tetap aktif berbicara? Ya namanya junior ya, kalau jawabnya kan, ya nggak ada lah bang. Namanya juga frekuensi itu kan spread bang, menyebar. Jadi yang nggak bisa dipilah-pilah seperti itu. Oh gitu. Karena si penasaran nih, kali aja senior tahu, tanya sama senior. Ya namanya juga mau sama senior gitu kan. Ada aja lu. Ya nggak lu pikirin. Bapak tipikal termasuk orang yang kecepatan lahirnya. Ngerti? Nah, nanti kalian terjemahan kecepatan lahirnya maksudnya gimana? Terlalu cepat lahirnya. Harusnya lahirnya lebih dimundurkan lagi. Kalau 74 mungkin lahirnya harus di tahun 90 atau tahun 2000 sama kayak seperti kalian. Ini kecepatan. Jadi jadi pertanyaan seperti ini jadi ledekan. Apa yang terjadi? 2-3 tahun kemudian Badan Siber membeli peralatan itu di Jerman. Ternyata ada alatnya. Objeknya jammer, metadatanya, oh alat ini bisa begini, 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 begini. Oh bisa berkomunikasi. Tapi nggak tahu solusinya. Ide. Dulu mata kuliah Bapak di Taruna dulu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Matematika 1, matematika 2, matematika 3. Elektronika 1, elektronika 2, elektronika 3. Bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 3. Wah, muncul pemikiran itu dari data. Kok datanya kok begini ya? Kalau datanya begini, itu yang metadatanya main, diterjemahkan. Bapak urai itu, matematika. Ada kalkulus 1 kripto, kalkulus 2 kripto, aljabar linier kripto, elektronika, rangkaian digital 1 kripto, rangkaian digital 2 kripto, logika kripto. Maju ke atasan. Dibilang, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau banyak matematikanya ke UI aja. Nah, dia nggak baca data nih. Metadatanya nggak main. Ke UI aja. Kalau banyak elektronya, masuk ke MIPA UI aja. Tapi Mbak, nanti kita bisa bikin nanti elektronik apa rangkaian digital, kripto, algoritma kripto. Pokoknya nggak bisa. Nah, kalau udah pokoknya berarti udah. Kebetulan atasannya cewek ya. Ya jangan bangga jadi atasan ya. Di Tanah Abang atasan 10.000 ada. Gitu ya. Jadi pas selesai, oke, Bapak lipat itu konsep Bapak. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian dari Akademi Sandi berubah menjadi Sekolah Tinggi Sandi. Kurikulum yang dipakai yang mana? Itu yang Bapak kerjain tadi. Baru jadi 10 tahun kemudian. Itu yang Bapak katakan tadi, Bapak lahirnya kecepatan.
Jadi orang-orang seperti ini tidak cocok di birokrat. Makanya 2013 Bapak banting setir jadi pengusaha. Meneruskan S3, setelah S3 diajak teman ngajar, oke lah ngajar lah sambil hiburan. Sayang ilmunya doktor kalau tidak ngajar. Jadi bisnis berjalan, ini kan data. Lalu Bapak bilang tadi kok dipakai di luar negeri, maksudnya gimana Pak? Di luar, contoh, Bapak pinjam nama lagi ya, Ramadan. Kamu Wildan panggilannya pasti nih. Wildan, ini Bapak tugaskan kamu pergi ke Hawaii sana. Liburan ke Hawaii, kasih duit. Freelance. Seminggu, seminggu kamu liburan di sana. Oh siap Pak, berangkat. Sehari dia tenang, nggak ada telepon 2 hari. Malamnya mulai Bapak telepon. Wildan gimana? Aman Pak? Gini-gini asik Pak, pokoknya gini-gini gini. Ada apa nih? Ada nih. Anu Pak, saya kepikiran Pak. Kira-kira kalau kita membuat ini bisa nggak Pak? Ini tadi dia sendiri juga nggak tahu solusinya, itu data. Metadatanya pun dia juga nggak bisa menerjemahkannya. Tapi pimpinan langsung, oh ini langsung panggil. Abigail, kamu ahli matematika kan? Sini. Raihan, kamu ahli bahasa sini. Reisha, kamu ahli eh, komputer ke sini. Dipanggil lagi. Otway. Otway apa OTW nih? Kamu ahli matematika. Sini. Pas dikumpulin semuanya, ini ada persoalan. Gimana cara menyelesaikannya? Pakar-pakar ini yang menyelesaikannya. Yang tadi udah selesai, liburan suruh pulang, pulang dia kerja normal, kapan mau tuh disuruh liburan lagi. Nih, kamu lihat tahu nggak? Kita punya perencanaan ke depan tuh kayak gini loh. Menurut kamu gimana? Wah, saya belum belum dapat ide nih Pak. Oh gitu. Ya udah, kamu udah pernah ke Pulau Seribu? Belum Pak? Kamu liburan ke sana. Nanti habis liburan tuh muncul ide dia disampaikan lagi. Ya kayak Rocky Gerung sebagai filsafat aja sekarang kan tadi mobilnya Avanza, sekarang udah Alphard mobilnya. Ya, nah bagaimana kalian sebagai mahasiswa ilmu informasi ini itu betul-betul kalian kuasai. Latih itu kan hanya latih. Jadi setiap melihat sesuatu, lihat sesuatu, lihat sesuatu, sesuai dengan bidang kesukaannya. Kalau Bapak kebetulan suka, contoh ya dari SMP, suka membaca buku ilmu jiwa wanita, senang senang membaca masalah seksiologi, Dr. Boyke, Nick L. Tobing, akhirnya paham keluhan-keluhan orang itu jadi data kan. Metadatanya main, walaupun terbatas. Oh, baca lagi literatur yang lain. Oh, akhirnya paham. Paham apa? Paham caranya menyenangkan wanita. Paham caranya membuat pada saat berumah tangga jadi hebat. Itu dari data. Data lagi, ini pengalaman ya. Berangkat ke Jakarta modal ya udah hancur semua modalnya ya. Tas, baju kaos, celana jeans. Yang tinggal cuma double stick. Kalau cowok-cowok mungkin tahu double stick ya, senjatanya Bruce Lee. Kebetulan Bapak senang bela diri. Setiap hari hanya berpikir bagaimana caranya menembus Jakarta ya. Ini kan data. Pasti lihat lihat orang usaha gitu kan, gitu ya. Karena nanya-nanya, nanya ini kan data. Bagaimana kita mengolahnya? Dengar teman bercerita batu bara, cerita minyak lah, tahu minyak goreng kali yang dibahas. Tapi setelah mendengar nama Ridwan, baru di angka 500 juta sebulan saja, langsung pada mendekat. Nggak nyangka ya, ini kan data. Nggak nyangka ya, si Anu berbicara batu bara, si Anu bicara minyak, ini bicara perkebunan. Tahu-tahu si udah yang jadi ya. Karena apa? Karena memanfaatkan data. Data jangan hanya diam, data itu harus berkembang. Apalagi kalau nanti dari kalian ada yang tertarik dalam dunia intelijen. Itu data, itu harus orang intelijen itu think of capable. Bisa memikirkan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang biasa. Kadang melihat ini aja, tuh, ini ini kan bisa begini. Contoh lagi, kerusuhan 98
Itu di tahun 96 Bapak sudah memprediksikan sebagai anak kampung ya, ngomong di Jakarta di antara teman-teman bilang menghancurkan Jakarta ini gampang. Cialah, orang kampung ngomong begini. Teman yang di Jakarta langsung ledek kan, gaya lu katanya gitu. Iya, gampang kok. Gak akan mampu aparat keamanan untuk mengatasinya. Bukan ngajarin kalian untuk demo ini Jakarta bukan ya? Ya gimana caranya? Caranya hari H, jam J, bergerak bersama-sama di lokasi, di setiap lokasi yang ada. Satu di Sudirman, satu di kota, satu di Senen, satu di Pasar Minggu, satu di Blok M, satu maksudnya itu kelompoknya ya. Bergerak di hari H jam J. Itu aparat kewalahan itu semua mengatasinya. Terjadi tahun 98 itu. Kaget juga kan? Eh, kok sama seperti yang saya omongin ya gitu. Ada yang nyadap omongan saya tuh gimana nih? Kali aja ada CIA yang lagi nyeliwer gitu ya. Jadi tukang buah di depan kampus gitu. Itu data. Jika kalian terbiasa berangkat dengan data, kalian luar biasa. Melihat sesuatu, bahkan lahirnya teori-teori. Kan ada buku The End of the Science. Itu kan data tuh, mengandung metadata. Mengatakan ilmu itu udah habis. The end of the science. Ilmu pengetahuan itu sudah berhenti. Ilmu itu sudah berhenti. Ditemukan listrik, ditemukan hukum Archimedes ya, ditemukan hukum Newton dan lain sebagainya. Kesini-sininya pengembangan ilmu ini dengan listrik, dengan ilmu ini jadilah pesawat. Ini dengan ini jadi sepeda, ini jadi motor. Ini jadi senjata. Menggabungkan dari ilmu-ilmu yang ada. Mulai membaca. Orang-orang dulu kan pada saat dia melamun kan tahu-tahu jatuhlah buah apel kan gitu ceritanya. Karena dia lihat loh, apel. Kalau dia orang nggak berpikir dia tinggal aja sudah lihat loh, kok bisa jatuh ya? Jadilah hukum gravitasi. Oh, sederhana. Dengan apa? Metadata. Objeknya nggak dilihat, apel jatuhnya nggak dibahas, tapi metadatanya seperti tadi. Hmm. Kalau kita mau urut seperti tadi kan berarti title-nya berarti apel jatuh. Ininya nanti skripsinya apa? Deskripsinya bla 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 bla. Mulai mikir. Oh, metadata. Kaisar Sun Yat-sen mengatakan, kenalilah musuhmu, maka kau akan menang. Siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang akan menang. Itu ada di kalian. Dan kalian pengen tahu kalau di tentara, yang pertama kali mati ya orang-orang kayak kalian ini. Yang jadi inceran. Yang punya antena banyak di pundaknya, yang sambil megang telepon dan lain sebagainya, itu yang diincar duluan. Kenapa? Saking pentingnya informasi, sehingga informasi itu harus dimusnahkan. Kalau informasinya musnah, maka bantuan tempur, bantuan penjemputan, bantuan logistik, bantuan amunisi itu terputus. Itulah informasi. Demi informasi inilah orang berebut. Lihat filmnya U-Boat 505 itu filmnya orang anak-anak mahasiswa sains informasi itu. U-Boat 505. Bagaimana mereka untuk mendapatkan informasi, mereka mencuri Enigma. Tahu Enigma? Mesin sandi. Dia curi itu. Kalahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua tidak hanya sekedar bom atom, tapi semua pergerakan dan perencanaannya itu terbaca oleh Amerika karena informasi-informasi rahasianya terpecahkan. Informasi lagi. Semua berangkat dari informasi. Sebelum bergerak pasukan yang dilakukan apa? Data. Data, titik ini diduga ini diduga. Dari dugaan ini kemudian dibawa, diolah menjadi informasi. Kan informasi ini sebenarnya kan itu metadatanya. Setelah semuanya dirancang dengan mantap, dengan data-data lagi merancangnya. Jadi semua berbicara data. Dilakukan penyerangan kapan ini strateginya ini semua data juga. Kalau data-data ini diketahui oleh pihak musuh bisa berhasil atau gagal?
gagal karena ketahuan data-data strateginya, data-data kekuatannya, data-data amunisinya, atau data-data rute perjalanan kayak Laksamana Yamamoto. Karena orangnya disiplin, dia melakukan perjalanan udara, akhirnya disikat di udara, mati dia. Karena kok tahu? Karena informasinya bocor. Cynthia, mata-mata yang terkenal, boleh kalian cari itu namanya Cynthia. Apa yang dia lakukan untuk hanya mendapatkan sebuah informasi. Mulai dari sex appeal ya, kemudian dia blackmail itu eh, pejabat diplomatiknya negara tujuannya, sehingga dia mendapatkan, langsung dia blackmail mau kasih informasi ke saya, sandi persandiannya, kawat-kawat diplomatiknya, kalau tidak foto kamu lagi sama saya kirim ke negaramu loh, saya kirim ke istrimu loh. Takut kan? Nah, orang kan kalau bintang 3 istrinya bintang 4 kan? Itu kalau suaminya kolonel, istrinya jenderal gitu. Takutlah dia kan? Dikasih, akhirnya kan digantung. Itu kerjanya Cynthia, silakan kalian cari. Begitu benar untuk mendapatkan informasi. Lihat film Anna, kan juga apa yang dicarinya? Data kan? Dan itu ada dalam genggaman kalian sebagai mahasiswa sains informasi. Woi, siapa yang menguasai informasi, apalagi di dunia digital ini, bes, duit sudah. Ini sama Revan, Bapak sudah dikasih sinyal di apa? Di, dihipnotis Bapak ini untuk segera mengakhiri sambil muter-muter gitu. Ya, baik Bapak akhiri. Ada pertanyaan nggak? Bebas. Dunia intelijen boleh. Proses-proses yang terjadi seperti apa? Bagaimana perjuangan informasi itu seperti apa? Boleh. Karena para sambil itu berangkat dari data. Dan data objek itu mengandung metadata. Oke, demikian. Sudah jam 5. 1,5 jam kita berbicara teorinya, kemudian ilmu praktisnya juga Bapak sampaikan. Itu yang pernah terjadi. Dan itu real. Sedikit lagi tambahan. Untuk mendapatkan data ini, informasi ini, luar biasa penyadapan-penyadapan yang dilakukan oleh pihak-pihak asing terhadap kita. Tahun 2022, hampir 1 miliar serangan cyber yang masuk ke Indonesia. Hasil penemuan kami dulu, alat-alat sadap dipasang di kedutaan itu macam-macam modelnya. Ada yang berupa jack listrik, ada yang berupa handle pintu, ada yang berupa kembang, ada berupa jack telepon. Semua berfungsi sebagai alat sadap, sebagai transmitter. Di luar mereka tinggal pakai receiver mendengarkan. Apa yang mereka inginkan? Data. Apa yang ingin mereka curi? Data. Jadi pencurian data nggak seperti zamannya Cynthia dulu. Cynthia kan dia relakan untuk bercinta baru mendapatkan data. Atau kayak filmnya Mission Impossible ya. International apa? Impossible Mission Force. Kemudian dari langit turun pakai tali, set, ngendap-ngendap, loncat segala macamnya. Itu nggak ada itu. Itu zaman zaman baheula, itu zaman konvensional. Cuma film kalau dibikin seperti dengan teknologi kan nggak seru. Serunya kan kayak gitu. Era sekarang nggak pakai gitu, semua pakai alat aja. Di mobil Bapak bisa menyadap target-target yang ada. Untuk dapatan apa? Data. Pada saat target ternyata menginap di hotel lantai 1.000 misalnya gitu kan. Udah kita turun pakai koper kecil aja. Kalau dia misalnya di lantai 100, Bapak di lantai 99 atau di dekatnya. Itu semua data dia masuk semua. Apa yang dicari? Data. Buat apa data? Untuk tidak lanjut kebijakan selanjutnya. Intelijen yang dilakukan oleh intelijen adalah pool bucket. Pengumpulan bahan keterangan. Data. Data diberikan, nanti bagian analis akan menelaah data itu. Nah, itu perbedaannya analis lebih tinggi lagi ya. Intelijensinya lebih tinggi. Jadi orang lapangan memberikan data, data sama analis diolah. Setelah diolah baru apa yang harus disampaikan ke presiden, data apa yang harus diberikan ke presiden. Data lagi. Setelah data dilihat, wah kalau seperti ini kita harus mengambil tindakan nih.
gitu. Revan, Jonenko, kamu backgroundnya diganti dong. Ya, nah Bapak jangan dihipnotis. Nanti, nah, kamu jangan terbalik, nanti jatuh loh. Oke. Gitu kan gantengnya kelihatan tuh. Oke ya. Jadi, setelah data sampai di presiden, presiden bilang, wah, ini kita harus mengambil tindakan A. Apa langsung dikumpulkan? Apa data-data yang dibutuhkan untuk mendukung itu? Siapa yang menguasai itu? Orang-orang seperti kalian. Oke? Ini Bapak habis-habisin nih waktunya nih. Orang-orang seperti kalian. Sains informasi. Jadi, sains informasi ini sebenarnya kan tipis-tipis antara ilmu perpustakaan sama ilmu apa dibilang ilmu komputer. Bukan, dia bukan ilmu komputer. Karena Bapak termasuk pendirinya sains informasi. Cuma Bapak di prodi politik. Akhirnya Bapak ditukar ke Magister Ilmu Politik, Pak Gora lah masuk ke sains informasi. Tapi udah 80% lah, sampai 90% lah berjalan. Makanya Bapak diminta lagi buat ngajar. Ini semuanya informasi. Nah, kalau kalian melewatkan setiap peristiwa tuh hanya bleng lewat, sudah. Kalian nggak melatih. Pas ngeliat, emang gitu ya? Lihat fenomena, loh, kok bisa begitu ya? Lihat fenomena parkiran, ini kok bisa begitu ya? Lihat orang ngerokok di kampus, kok bisa nggak mesti ngerokok ya? Kan sudah ada peraturannya. Itu kan data. Kok begini ya? Semua kalian jadikan kok begini ya gitu. Bukan berarti rempong ya, beda ya. Cuma melihat, oh, kok bisa begitu ya? Hanya berpikir, ini kok bisa begitu ya? Karena informasi ini semakin tinggi jabatan seseorang, semakin bernilai data yang mereka miliki. Kita kayak Abigail, walaupun the thread is connected to the internet, Bapak sampaikan hati-hati ya buat anak-anak gadis Bapak ini, jangan pernah menyimpan foto-foto pribadinya di handphone. Because the thread is connected to the internet. Ancaman itu adalah pada saat kalian terkoneksi ke internet. Dapur kalian kelihatan. Tapi kan kita mikir, emang Abigail siapa? Artis bukan, orang top bukan. Artisnya kelas kampus saja juga bukan. Boro-boro nasional atau lokal gitu ya. Orang-orang gitu, jadi data kita kan terlalu, nanti ketemu data saya nanti begini, begini, begini. Iya, bagus, bagus. Tapi jangan terlalu lebay lah, emang kita siapa? Tapi misalnya sekelas Puan Maharani, hati-hati sama datanya. Dia main pasang foto-foto yang yang spesial begitu buat khusus buat dia di handphonenya bisa tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena dia orang top, ya, paham ya? Tapi tidak ada salahnya juga kita hati-hati. Kalau mau menyimpan, karena ada yang orang suka seni ya. Seni kan ada kayak di apa namanya itu sekolah yang di Taman Marzuki itu kan suka tuh diundang kadang wanita tanpa busana tapi dilukis. Tapi ini seni lah ya, seni. Kan ada senang seperti itu, taruh disimpan di handphone atau devices yang tidak yang stand alone, yang tidak terkoneksi ke internet. Aman sudah itu data. Tapi kalau terkoneksi ke internet, selesai sudah. Tahu semua. Cuma dari 8,2 miliar manusia ini di muka bumi ini, Ridwan siapa ya? Kan gitu kan ya. Gitu. Kecuali kalau saya presiden gitu kan, wah itu lebih hati-hati lagi tuh. Karena terlihat. Ya, itu data. Kadang kita menyepelekan data. Waktu Bapak di Polkam dulu mengurusi pada saat darurat militer di Aceh, Bapak menangani masalah Aceh. Setiap hari datang data. Yang ketangkap itu Ridwan siapa, Ridwan namanya Ridwan lagi isinya tuh. Orang-orang yang ketangkep, orang GAM. Senjata kita berapa, tentara yang kita kirim berapa, polisi berapa, amunisi berapa, prediksi GAM itu di mana. Tiap hari berita itu yang kita lihat akhirnya kan biasa-biasa aja.
Tapi coba bayangkan kalau data yang dikirim ke kita ke Jakarta untuk konsumsinya Pak Menko Polkam ini jatuh ke tangan GAM, uh, data berharga bener itu. Oh, ternyata TNI yang dikirim kekuatannya segitu. Oh, ternyata senjatanya begini, alutsistanya segini. Oh, ternyata mereka memprediksikan kita terkuatnya di sana. Ya sudah, kita kalau gitu pindahkan aja di kekuatan kita tempat lain yang dianggap udah tempat putih. Data bergerak berdasarkan data. Jangankan itu, yang sepele aja lah. Kalau seandainya kita mau nembak cewek aja gitu kan butuh data juga. Nggak main-main tembak-tembak aja. Pas di tembak-tembak itu jagoannya nongol di sebelahnya. Anda betong, pacar gue nih. Gitu. Tapi kan kalau dengan data kan, oh masih jomblo. Oh, AO, data keluar. Oh senangnya ini, oh senangnya begini. Oh ternyata rumahnya masih satu jalur. Oh data. Siapa yang bergerak dengan data, selamat ya. Setidak-tidaknya nyaris selamat, bukan nyaris selamat ya, nyaris ya selamat lah kalau berangkat dengan data. Pada saat orang yang tidak berangkat dengan data berjalan di kegelapan, kemungkinan jasad jatuh dan lain sebagainya tinggi sekali. Ya, paham ya? Ternyata ya, ternyata kalau kita bicara tentang metadata ini luas. Tadi kan kita berangkat dari teori-teori dulu lah biar biar akademisnya muncul. Nah, ini Bapak tambahin ilmu praktis dan empiris yang pernah terjadi. Luar biasa. Satu lagi sebelum Bapak tutup. Pada saat ada jaksa bandel kan kita di kantor, di kampus, di mana-mana kan ada jaksa bandel dan jaksa agung ini ingin melakukan sidang kode etik. Beliau minta kepada kami, tolong bantu kami agar tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari ruang sidang kode etik. Oh siap, datang gitu. Pagi-pagi jam 7 kita udah nyampe di sana. Karena sidangnya mau dimulai itu kalau nggak salah jam setengah 9 atau jam 9. Jam 7 kita udah datang, kita cek. Pas kita datang, kita lihat ada meja yang tertata rapi semua modelnya, model buat ruang sidang. Itu data. Metadata kita, oh ada kembang, ada pot, ada meja, ada speaker, dan lain sebagainya. Mulai kita cek, kita sapu. Tes. Kursi kita keluarkan, kita geser-geser, kita acak-acak. Langsung, Pak, 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 kenapa, Pak? Ini udah kita siapkan buat rapat. Enggak, ini ini mencurigakan kursi dan mejanya. Ya orang-orang bilang, mencurigakan apa sih, Pak? Nggak ada apa-apanya gitu. Ya udah dikeluarin. Karena orang rumah tangga agak protes gitu kan, lapor ke atasnya, atasnya bilang, kau dengar aja itu orang Sandi itu bicara apa? Ikutin sudah. Gitu. Oh siap, siap, siap. Gitu. Meja pas ada pot bunga. Juga mencurigakan. Mencurigakannya maksudnya apa? Pasti kita cek dengan alat kita, muncul frekuensi yang tinggi yang mencurigakan. Setelah semuanya udah oke, kita bilang silakan ganti yang baru. Yang baru kita cek lagi, aman. Yang ini cek lagi, aman, masuk, udah oke. Semuanya udah oke, kita cek frekuensi untuk data. Siapa yang bermain di luar? Karena kita juga bisa bermain di luar untuk menyadap. Nah, ada nggak pemain-pemain di luar nih? Kita cek radius. Sampai sekian ratus meter dengan, oh ini radio ini, oh ini radio ini, oke, oke. Udah selesai semua, udah aman, clear, baru kita jam. Just. Kemudian kita keluar. Karena kita juga nggak boleh mengetahui sidang itu. Karena kode etik kan tidak boleh tahu. Sama hanya kalau sidang sidang tentang apa? Tentang pelecehan yang terkait sama itu nggak boleh juga untuk ditonton. Perceraian, kalau tahu Bapak, kalau udah sangkut masalah etika juga nggak boleh ditonton. Selesai, tuh sampai berapa hari kemudian Jaksa Agung mengucapkan terima kasih bantuannya sehingga sidang berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada satu kata pun yang bocor ke media. Tuh, saking orang menjaga data itu seperti itu. Paham ya? Jadi hati-hati diary-nya, hati-hati foto-fotonya, hati-hati data-data yang kalian miliki, semua itu bisa. Datang ulang tahun nih, sambil begini, sambil cas.
Oh, Abigail ulang tahunnya 10 Agustus ya. Misal. Nah, itu ulang tahun Bapak. Hmm, langsung ditulis lagi di situ lilinnya 17. Berarti tahunnya tahun sekian. Oke. Pas lagi foto nampil tuh. Alhamdulillah nih baru sampai rumah langsung nomor rumahnya kelihatan. Set, 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 set. Itu kan data semua. Kelihatannya sederhana. Tapi kalau bagi orang intelijen itu nggak sederhana. Semua bisa jadi alat. Ya, baik. Udah lewat jam 5. Terima kasih atensinya. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Oh, Raihan akhirnya bertanya juga nih. Silakan. Saya ingin bertanya perihal absensi itu bagaimana Pak? Apakah di list seperti minggu lalu? Sebentar, sebentar. Oke, ada 80 ya. Nggak usah, ini bonus dari Bapak. Ya, oke. Nanti Bapak selesai tuntaskan semuanya. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam bela negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima Semangat kasih. pagi.